Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Jurayz bin Qabisah qala qadamtu al-Madinah qala qultu Allahumma yassir li jalasan shalihan fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala aqultu inni da'awtu Allah azza wa jalla ay yaj'alni jalasan shalihan fahaddatsani bi haditsin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Allahu ayyanfa'ani bihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu bis-salati fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Hadis riwayat An-Nasa'i kitabus shalat babul muhasabati ila shalah. Hadis berikut merupakan hadis yang tertuang dalam kutub sunan, kitab-kitab sunan karangan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabrani dan para ulama lain. Dalam kitab sunan tersebut dijelaskan bagaimana Jurayz bin Qabisah datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencoba mendekati Jurayz bin Qabisah karena Jurayz bin Qabisah berdoa, Allahumma yassir li jalasan shalihan. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk duduk bersama orang-orang saleh. Maka ketika itu Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis yang dia berkata, la'allallaha ayyanfa'ani bihi. Semoga Allah memberikan manfaat dengan hadis ini. Abu Hurairah menjelaskan sebuah matan hadis yang kurang lebih seperti ini, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi bis-sholati. Sesungguhnya yang pertama kali bisa bagi seorang hamba bisolatihi dengan sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya beres maka dia beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika sholatnya rusak maka dia celaka dan dia juga rugi. Pada beberapa riwayat tadi ada sebuah perbedaan. Misalkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada tambahan dari hadisnya fa in kana lahu tatawwun uqbilat al-fardhu bil tatawwuhi. Jika dia memiliki sholat sunnah maka itu akan muncul menyempurnakan sholat wajibnya min tatawwuhi dari sholat sunnah yang dia kerjakan. Hadis tersebut bersumber dari 3 sahabat. Yang pertama Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah, juga dari sahabat Tamim Ad-Dari, dan terakhir dari Anas bin Malik. Panitia tadi CKMI, Training Intensif Calon Haji Muda Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita pahami dari hadis tersebut betapa pentingnya sholat bagi seorang hamba, maka akhirnya jika Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Shalawat At-Tirmidzi menamai hadis tersebut dengan judul bab muhasabah ila sholat, bab menghitung-hitung, mengevaluasi terkait sholat. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sholat ahli maksiat? Atau sering kita kenal dengan istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Khotib menganalisa 2 sebab, 2 problem yang utama. Yang pertama adalah problem di dalam kehusuan, yang kedua adalah problem terkait tidak tercapainya tujuan visi-misi dari sholat. Yang pertama berkaitan dengan problem di dalam kehusuan, ada 2 aspek, yaitu aspek batin, jiwa dan pikiran yang tidak dalam kondisi khusyuk. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kebanyakan orang-orang muslim ketika sholat dia tidak benar-benar ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka dia ingat pada Allah. Ketika dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka dia ingat pada Allah.
sampai ketika dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingat kepada Allah? Maka di sana ada masalah yang sangat serius di mana manusia tidak benar-benar ingat pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sholat. Yang kedua adalah aspek teknis terkait problem kehusuan dan aspek teknis di mana kondisi seorang muslim ketika hendak sholat. Apakah dia benar-benar mempersiapkan waktunya, pakaiannya, wangiannya? Apakah masjidnya bersih? Karena hal tersebut akan menimbulkan ketenangan dan kehusuan. Itu akan menimbulkan kita tidak terburu-buru dalam sholat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyiapkan aspek teknis ini. Allah pernah singgung dalam sebuah ayat, sesungguhnya orang-orang yang terancam oleh neraka adalah orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin wa aqamu sholata yurabuna nasa wa aqamu sholata kusala. Orang yang ria salatnya, ingin dipuji orang, dan juga orang yang malas. Tentu aspek teknis ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan yang kedua berkaitan dengan aspek tidak tercapainya tujuan misi sholat adalah orang-orang yang STM ini sholat terus maksiat jalan adalah orang-orang fasik. Maka amal ibadahnya yang dia lakukan itu sia-sia. Dia beribadah lalu karena melakukan maksiat, sia-sia. Ibadah maksiat bagi kita sia-sia. Maka contoh di antara maksiat yang mengundang kesia-siaan dalam ibadah adalah berzina, khamar, berjudi. Kecuali dia beristighfar pada Allah, kecuali dia meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 135, "Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun." Dan jika ketika dia melakukan, dan apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan yang luar batas, atau dia menzalimi diri sendirinya, dia beristighfar kepada Allah, dia meminta ampun, walam yusiru, dan tidak melakukan dalamnya, wahum ya'lamun, dan dia dan mereka mengetahui. Panitia TICKMP, Training Leadership Kolektif Muda Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah sampaikan pada kita dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang mulia menjadi peringatan bagi khotib pribadi, umumnya bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mengevaluasi sholat kita, memuhasabah sholat kita, agar sholat kita menjadi sholat yang sesuai, agar menjadi sholat yang sempurna, dan juga agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar sebagai tujuan atau visi masih jadi sholat. Semua kekeliruan dan kesalahan mutlak dari diri pribadi, kesempurnaan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.